Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Flamia Pernama dari kelas B2. Saya Angelina Tiara dari kelas B2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Allah menurunkan 4 kitab kepada Nabi untuk manusia. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini kita akan membahas lebih dalam tentang Al-Quran. Al-Quran secara umum ialah untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup manusia. Al-Quran adalah tuntutan bagi seluruh umat manusia. Tuntutan adalah tuntutan agama atau dunia dan keselamatan hidup di masa yang akan datang yang merupakan arah jalan yang lurus. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Selain itu, Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman, penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya, dan sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah, baik ibadah mahda maupun gairu mahda. Yang ketiga, akhlak, seorang hamba kepada Kholik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang keempat, muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima, kisah, yaitu cerita nabi dan rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Yang keenam, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu keistimewaan kitab suci Al-Quran. Adapun keistimewaannya antara lain yaitu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua yaitu sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat yaitu Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang terakhir yaitu membaca dan mempelajari isi Al-Quran yang merupakan ibadah. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.